Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pencinta ilmu dan yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah dan melaksanakan amal-amal lainnya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah semoga Covid ini cepat berlalu di Indonesia ini khususnya dan di bumi Allah ini pada umumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang topik hidup adalah amanah. Islam mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia adalah amanah, janji yang harus ditunaikan dengan baik, sebab semua yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat tanah air, nikmat hidup, rezeki, kekayaan, pangkat, jabatan, pekerjaan, anak dan istri, suami, keluarga, dan lain sebagainya, semuanya adalah amanah. Amanah ini tidak ada yang mampu memikulnya, dan manusialah yang mampu dipandang oleh Allah untuk memikulnya, tetapi kebanyakan manusia itu adalah zalim dan bodoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengingkarinya, dan manusialah yang sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Kaum muslimin, untuk melaksanakan amanah itu Allah melengkapi manusia dengan 4 petunjuk, yaitu hidayah insting atau garizah, hidayah panca indera, hidayah akal, hidayah agama, dan hanya manusialah yang diberikan oleh Allah 4 hidayah itu. Amanah berasal dari kata amunah yang bermakna janji, jujur, terpercaya, dan titipan. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dalam dirinya, hak orang lain, dan hak Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah amanah yang harus ditunaikan. Dalam hal amanah ada yang memberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi amanah, yaitu manusia. Ada kewajiban atau tugas menunaikan amanah atau melaksanakan amanah, dan ada pertanggungjawaban pelaksanaan amanah itu. Dalam konteks Al-Quran, amanah punya ruang lingkup yang sangat luas, meliputi kehormatan agama, badan, nyawa, pengetahuan, kekuasaan, ilmu, wasiat, pengadilan, persaksian, pengendalian, pencatatan, penyampaian ucapan, rahasia-rahasia, surat menyurat, panca indera, dan lain sebagainya. Semuanya itu wajib kita tunaikan haknya dan pertanggungjawabkannya. Sebesar atom sekalipun harus kita pertanggungjawabkan. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amanah berhubungan erat dengan iman, sebab mereka yang berimanlah yang dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, tiada
keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak adalah manfaat beragama bagi orang yang tidak memegang amanah. Hadis riwayat Ahmad. Amanah merupakan perasaan hati sanubari yang hidup, yang mendorong manusia untuk menunaikan hak-hak Allah, hak dirinya, hak-hak manusia, dan yang lainnya, serta melindungi semua amal perbuatan dari penyakit ifrat berlebih-lebihan dan penyakit tafrid pengabaian. Amanah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan ini. Ada 4 bentuk amanah. Pertama, amanah kepada Allah adalah semua ketentuan Allah yang harus ditunaikan berupa melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, termasuk menggunakan semua karunia Allah untuk beribadah dan berihsan kepada semua. Yang kedua, amanah kepada diri kita sendiri adalah mengembangkan dan memelihara semua potensi jasmani dan rohani secara baik, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tidak baik dan tercela dan maksiat, dan menyelamatkan diri kita dari neraka dan kehancuran nanti di dunia sekarang dan nanti di akhirat. Yang ketiga, amanah kepada orang lain adalah menunaikan segala kepercayaan atau kewajiban kepada orang lain, seperti amanah anak, amanah kakak adik, pasangan hidup, pemimpin dengan yang dipimpin, ulama dengan umat, tokoh masyarakat dengan masyarakat, tetangga dengan tetangga, atasan dengan bawahan, tuan dengan bos, tuan bos dengan anak buah, pedagang dengan pembeli, produsen dengan konsumen, dan lain sebagainya. Harus ditunaikan amanah itu. Yang keempat adalah amanah kepada alam lingkungan. Adalah amanah kepada alam lingkungan di mana kita berada, yang harus kita jaga, pelihara, lestarikan, dan tidak dirusak. Seperti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon semaunya, tidak mencemari udara dan air, hemat menggunakan air, tidak menambang semaunya dari bumi Allah ini, dan tidak mengotori ekosistem dan lain sebagainya. Pokoknya kita wajib berbuat baik terhadap alam, jangan merusak dan semaunya, sebab Allah amat benci kepada hamba yang berbuat kerusakan, sebagaimana firman-Nya, wala tattabi'ul fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin, setiap orang pasti akan bertanggung jawab terhadap segala amanah yang dititipkan Allah. Maka kemuliaan manusia tidak terletak pada seberapa nilai nominal amanahnya di dunia, seberapa banyak hartanya, seberapa gagah dirinya, seberapa tinggi jabatannya dan pengaruh kekuasaannya. Kemuliaan manusia terletak pada seberapa besar keikhlasannya dan ketaatannya menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah titipan Allah. Segala yang ada adalah hak milik Allah yang digenggamkan ke kita manusia. Maka hinalah manusia yang merasa memiliki harta, merasa memiliki jabatan, merasa bahwa semua yang di tangannya adalah hak miliknya dari hasil usaha dan kerjanya. Banyak manusia yang tidak amanah akhirnya terjatuh pada kehinaan dan kehancuran
di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Fir'aun tidak amanah dengan jabatannya, dihinakan dengan ditenggelamkan di dasar laut. Qarun yang tidak amanah dengan kekayaannya, dihinakan dengan dibenamkan ke bumi Allah. Umat Nabi Lut yang tidak amanah dihujani dengan hujan batu dan ditenggelamkan ke dalam bumi. Sekali lagi, amanah itu berat saat nanti di akhirat, di hadapan pemilik hak. Kita semua akan disidang, ditanya banyak hal tentang semua amanah yang diberikan kepada kita, seperti firman Allah dalam surat At-Takatsur. Kaum muslimin, karena itu mari kita tunaikan amanah ini sebaik-baiknya agar di dunia ini kita selamat dan di akhirat nanti pertanggungan jawab kita kepada Allah lancar dan diterima dengan balasan surganya yang abadi. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya agar kita mampu melaksanakan amanah hidup ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.